Baik, kita mau belajar sesuatu. Saudara, walaupun saya pendeta, tapi saya menghindari betul-betul dalam semua kegiatan saya itu membawa agama Kristen. Justru yang menghalangi orang percaya kepada Yesus justru kekristenan. Itu juga sedikit. Maka itu dalam pertemuan-pertemuan seperti ini, semua bentuk aktivitas, rutinitas, ritual keagamaan tidak. Terima kasih Pak Asep, kami sangat menghargai. Silakan Pak. Ya, sejak kalau ngomongin Bapak ini bukan ibadah, tapi juga Bapak yang berkata. Nah, yang menghalangi orang bisa mengenal siapa Yesus justru karena dunia terlanjur salah tahu bahwa Yesus di mata mereka itu beragama Kristen. Sudah setuju tidak? Tidak. Siapa bilang Yesus beragama Kristen? Tuhan Yesus tidak punya agama sama sekali. Enggak boleh amin. Ya betul tidak? Saya tidak percaya Yesus beragama Kristen. Apa buktinya? Pakai bukan? Loh. Tapi saya minta jujur. Hati dan logika saudara bisa terima nggak fakta ini bahwa dia bukan orang Kristen? Loh. Nggak percaya. Nah, itu yang merusak. Saudara, ini yang kita harus pelajari. Maka itu sampaikan kebenaran sebagai kebenaran tanpa embel-embel agama. Hari ini kita tahu hampir terpecah Indonesia karena ayo kita tunjukkan bahwa kita hidup di bawah langit yang sama. Tidak. Nah, hari ini kita akan belajar untuk membuktikan Tuhan itu tidak pernah menciptakan agama apapun. Manusialah yang menciptakan agama. Kalau Tuhan itu sama sekali tidak. Dan ini kita harus yakinkan kepada semua manusia itu. Ya, buktinya hari ini kita akan belajar. Semua kita pasti ingin sukses. Perhatikan intonasinya. Kalau ini intonasi pertanyaan harus dijawab. Ya betul tidak? Saya seorang pendidik, jadi intonasi itu menentukan. Oke, saya ulangi. Semua kita pasti ingin sukses. Betul? Tidak ada orang hidup ingin gagal. Nah, kita akan melihat fakta bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan agama apapun. Itu manusia yang menciptakan. Buktinya, maaf ya, jangan tersinggung. Kita harus ngomong fakta. Tuhan itu punya satu bahasa atau banyak bahasa? Gak usah ragu-ragu, salah nggak apa-apa, kita diskusi, jangan takut. Tuhan itu punya satu bahasa atau punya banyak bahasa? Satu, banyak, satu, nggak apa-apa, diskusi. Satu atau banyak? Salah dua. Dia tidak menciptakan dan membuat bahasa apa-apa sebab dia tahu semua bahasa. Loh, betul tidak? Loh, ya betul sekali. Betul, dia tahu semua bahasa. Tapi dia agama hanya menggunakan satu bahasa. Betul? Yaitu bahasa pendiri agama kita. Dari sini kita sudah melihat bahwa Tuhan tidak membuat agama itu manusia. Ini nggak maksud saya. Ini Pak Jasoro aja tanda tanya masalahnya. Berarti selama ini saudara belum pernah mikir fakta ini. Nah, fanatisme ini yang merusak. Maka itu saya ingin ulangi dulu sebelum kita lihat fakta. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan agama, itu manusia. Dibuktikan dengan masing-masing agama itu harus menggunakan bahasa pendiri agama itu. Iya atau tidak?
nyanyian. Betul? Maka itu semua agama itu beda-beda bahasanya, sesuai bangsa apa pendirinya. Setuju nggak saya ngomong ini? Nah, padahal Tuhan tidak. Dia menghargai semua manusia, karena itu ciptaannya. Dia menghargai semua bahasa dan semua budaya, karena Tuhan memberikan pada hidup manusia. Nah, sampai di sini jangan merasa alergi, merasa gak enak kalau kita ketemu yang bukan bahasa agama. Jangan. Nah, ini penting sekali, betul ya? Ayo, supaya kita tidak terkotak-kotak. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini bukti yang paling nyata bahwa Tuhan itu tidak mendirikan agama, sebab ada 3 modal. Perhatikan, ada 3 modal yang Tuhan berikan kepada semua manusia sama, dan 3 modal ini yang membuat manusia bisa sukses. Cakap dong, 3 modal ini penting. Tadi kan ingin sukses, menganyakan 3 modal yang Tuhan berikan kepada semua manusia sama. 1, waktu. 3 modal yang sama Tuhan berikan kepada manusia. Bahkan begitu kuatnya konsep saya, ya, dengar. Untuk orang jahat sekalipun, ya, dengar. Untuk orang jahat sekalipun modalnya sama. Betul? Contoh, ini bukan 3 modal yang contoh, matahari. Kalau Tuhan model kita seperti manusia, ya, dengar ya. Kalau Tuhan model kita seperti manusia. Kalau Tuhan model seperti kita, manusia ini, misalnya ya, maaf ya jangan tersinggung ini Pak. Matahari yang Tuhan ciptakan, kalau Tuhan kayak kita, pasti untuk rumah orang jahat sengaja kita belokkan. Ngerti nggak maksudnya ini? Kenapa? Ya karena saya jahat. Terus oksigen untuk para maling kita kurangi stop. Ngerti nggak maksud saya? Kalau Tuhan kayak kita, kan kita suka mengkotak-kotakkan orang. Lihat atau tidak? Itu ciri kita manusia. Jadi matahari dan udara yang Tuhan ciptakan itu netral, baik orang baik dan baik orang jahat, jatahnya sama. Betul? Nah, ini 3 modal kita akan belajar. 1, waktu. Jangan pernah berpikir modal itu harus uang. Modal itu harus sebuah fasilitas, harus fasilitas benda. Salah besar. Waktu. Manusia harus mempercayai dan menghargai modal pertama yang Tuhan berikan, yaitu waktu. Ada orang jenius misalnya, tapi suatu saat setelah dia jenius, dia nggak bisa ngatur waktunya. Dia bisa berhasil, nggak bisa manage waktu hidupnya. Coba bisa berhasil tidak? Tidak. Ada orang yang kaya setelah sukses sekian lama, ternyata dia juga gagal ngatur waktunya. Bisa berhasil tidak? Tidak. Waktu. Ini hebatnya dan adilnya Tuhan kita. Untuk orang jahat dan orang baik, waktunya sama, sehari 24 jam. Nah, kalau Tuhan model kita, maka kita bedakan. Orang yang baik-baik diberi waktu 36 jam sehari. Yang agak jahat, ya 18 jam. Lebih jahat, 6 jam aja sekarang. Itu kalau Tuhannya kita. Pernah nggak menyadari betapa adilnya kita? Ayo, ini aja. Sering nggak kita dicek dengan orang yang menjengkelkan? Aja ngomong. Ya atau tidak? Nah, kepada orang-orang yang menjengkelkan. Nah, coba kita balik. Ya, coba kita balik. Kita sering jengkelkan Tuhan bukan?
Ayo sebenarnya. Kita sering dengarkan Tuhan tidak? Coba saya tahu tidak orang berdoa. Nah, bayangkan kalau Tuhan kayak kita tadi, terus kita suka jengkelin dia, siapa yang ditanya kita? 6 jam aja waktunya. Nah, inilah bukti modal itu sama. Betul? Yang kedua, ide. Ternyata tidak ada manusia yang tidak punya ide. Jawabannya setuju atau tidak? Saya ulangi, modal kedua itu ide. Saudara, mulai hari ini kita harus menghargai ide yang dari Tuhan. Ada orang nggak punya ide? Saya tanya, ada orang nggak punya ide dalam hidupnya? Enggak. Dan dalam kitab suci Injil ada beberapa nama yang sama. Nah, saya mau sebut Nabi Musa. Nabi Musa pernah menulis firman Tuhan. Tuhan pernah berkata begini, kepada manusia Tuhan berikan ide untuk membuat rencana, dan rencana manusia itu dijamin tidak ada yang tidak akan terlaksana. Coba salah seorang baca Kejadian 11 ayat 6. Coba lihat, ini luar biasa. Setelah waktu, maka modal kedua yang Tuhan beri kepada semua manusia sampai itu ide untuk merencana. Ayo salah seorang, ya. Ya, yang kuat suaranya. Dan Tuhan berfirman, ya, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Perhatikan, ini barulah permulaan usaha mereka. Apa itu ini? Tunggu dulu. Menara Babel. Ya, sama dalam kitab suci Al-Quran ada Nabi Nimrod, dan kita pun punya nama Nimrod, salah satu keturunan Nabi. Buat menara, buat bangunan bertingkat pertama di dunia. Bayangkan, yang belajar teknik sipil akan tahu. Abad keberapa besi beton ditemukan? Beton itu nama orang, Mister Beton. Dia menemukan. Abad keberapa orang menemukan semen? Tapi Nimrod bisa membangun menara dengan bertingkat, kita nggak tahu berapa lantai. Maka itu ketika Tuhan melihat manusia begitu hebat, ini barulah permulaan usaha mereka. Kalau saya pakai bahasa ilmiah, ini teknologi pertama yang mereka temukan. Dan apa kata Tuhan? Mulai dari sekarang, jadi mulai dari menara Babel itu, bangunan itu, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Saudara perhatikan firman. Sejak menara Babel, bangunan bertingkat pertama di dunia, saudara, mulai dari waktu itu, berarti sampai hari, apa saja yang manusia rencanakan, ada yang gagal tidak? Belum pacaran. Ada yang gagal tidak? Tidak. Pertama kali saya belajar firman ini, saya mengajukan protes kepada Tuhan. Tuhan, seharusnya ada kata kecuali. Kecuali apa? Dengan adakah maling sebodoh-bodohnya maling sebelum maling nggak merencana dulu? Ada nggak? Ayo saya tanya. Nggak, maling pun untuk bisa berhasil buat rencana dulu. Betul? Hampir semua jenis kejahatan yang dibuat oleh manusia itu berhasil karena direncanakan sebelum. Nah, itu sangat juga protes kepada Tuhan. Seharusnya ada kata kecuali. Pembuat ekstasi, ngerti nggak? Pembunuh, pemerkosa, perampok, jangan masuk ke situ. Tapi apa jawab Tuhan? Ini adilnya Tuhan. Maka itu saya percaya betul. Itu kan pemikiran kita manusia.
Ketika Tuhan ciptakan kita dengan kemampuan otak kecil kita yang bisa merencanakan segala sesuatu, saudara, luar biasa. Oke, saya beri contoh satu. Hari-hari terakhir ini saya itu sangat gila, sangat kagum dengan Elon Musk. Ada dengan namanya? Ada yang tahu nggak? Kasihan. Saudara tahunya saudara tahunya cuma kenal Mang Ujang penjual pisau di sini. Elon Musk, baca ini orang hebat sekarang ini. Dia penuh mobil listrik. Dia sudah punya rencana dan akan terjadi untuk membuat pesawat orang bisa jalan-jalan ke ruang angkasa. Banyak lagi penemuan ini orangnya sederhana sekali. Nah, sebelumnya saya kagum dengan Mark Zuckerberg awal-awal dari Facebook. Coba saudara ingat-ingat tokoh siapa yang begitu membuat saudara sangat terkagum-kagum. Sebelumnya lagi, ya saya sangat menghormati Yan Kong. Ayo, siapa Yan Kong? Awas, cetakannya saudara pakai sampai hari ini. Nggak tahu orang yang keterlaluan. Yan Kong, masa satu pun nggak ada yang tahu? Pernah WhatsApp. Saya sangat mengidolakan dia beberapa tahun yang lalu. Bahkan saya pengen bertemu, belum pernah ketemu. Kenapa? Kalau saya ketemu dia cuma saya bilang terima kasih. Gara-gara kamu biaya telepon saya turunkan. Lu serius? Sebelum ada WhatsApp, saudara, maaf ya saya cuma ngomong, biaya telepon saya 1 bulan itu tidak pernah kurang dari 6 juta 1 bulan. Itu berapa tahun yang lalu. Begitu ada WhatsApp turun. Sekarang saya bayar karena 3,5 juta, 4 juta sebulan. Siapa yang umur 16 tahun, dia orang Ukraina. Dengarnya dia orang Ukraina. Dia nggak ngerti apa-apa, negara miskin. Ibunya ingin anak ini bisa ke Amerika. Itu impian orang-orang di zaman itu di banyak negara, ingin ke Amerika. Masih ingat ya sejarah. Entah dengan cara bagaimana, akhirnya ibunya berhasil bawa dia ke Amerika. Tapi miskin. Dia kerjanya membersihkan lantai supermarket, pasar ikan semua. Tapi anak ini punya tekad yang luar biasa. Ringkas cerita, dia bisa kuliah. Nah, di kuliah itu dia ketemu seorang namanya Brian Acton. Nah, dengan berdua ini mereka otak-atik menemukan WhatsApp. Nah, waktu itu Yahoo menolak. Padahal mereka ini waktu itu Google belum ada. Wah, Yahoo nyesel sekali. Coba menerima 2 orang ini, Google bisa kalah, Yahoo habis lah. Yahoo sombong, katanya sejarahnya begitu. Nah, akhirnya dia berhasil. Sejarah dunia sampai hari ini membuktikan. Pakai itu lihat modal ini. Yang menggunakan waktu sebaik-baiknya, dan dia menggunakan ide yang luar biasa. Sampai hari ini belum pernah lagi ada. Facebook membeli WhatsApp itu seharga 279 triliun rupiah. Saya percaya di ruangan ini kita nggak bisa bayangkan itu kan sebanyak itu sebetulnya kayak apa. Tapi saya bisa bayangkan begini, kalau diberikan kacang semua dan disebarkan seluruh kota Bandung, catat, maka Bandung akan tenggelam sedalam 10 km. Ngerti ya? Nah, itu 279 triliun. Nah, apa yang membuat dunia bisnis kagum? Ini Mark Zuckerberg, anak muda. Waktu dia beli WhatsApp itu tahun 2014 Januari. Saudara, catat nih, 279 triliun rupiah. Dia bukan beli aset, jadi nggak ada gedung,
nggak ada surat tanah, nggak ada seperangkat komputer. Maka itu Warren Buffett berkata, kamu gila, kamu beli sesuatu yang nggak ada barangnya. Jadi yang dibeli apanya? Idenya. Nah itu saya suka ikuti berita-berita seperti itu. Rekan-rekan saya pendeta, saya selalu ajari, sudahlah kamu itu jangan ngomong rohani melulu, surga neraka Yudea Galilea. Yang dengar ini tidur. Setuju gak saya ngomong ini? Loh, jawab. Maka itu tinggalkan istilah-istilah agama dalam hidup. Bicaralah fakta. Amin. Bicara fakta. Jangan ngomong sesuatu kita belum tahu. Persiapan hidup dengan benar mulai hari ini. Hidup ini mau dibawa kemana? Punya dampak apa? Percuma kita cuma rajin beragama, tapi hidup gak punya dampak apa-apa. Setuju saya ngomong ini? Lihat orang-orang ini, dampaknya luar biasa. Waktu Facebook baru muncul, saya waktu itu belum banyak orang buat buku tentang Mark Zuckerberg. Saya suka baca buku. Waktu Justin Bieber muncul, bukunya ada banyak. Itu perjuangan ibunya yang luar biasa. Terlepas daripada sekarang bagaimana, itu masalah. Tapi awal itu perjuangan seorang ibu, single mother, luar biasa. Nah, Mark Zuckerberg ini idenya sederhana. Catat ya. Selama dia di SMA 3 tahun itu, dia itu orangnya supel sekali. Tapi kok kita lihat penampilannya berapa di TV, orang kan kelihatan cool gitu ya, kaku. Ternyata dia itu supel. Nah, begitu dia lulus SMA, teman-teman baiknya terpencar. Baik di beberapa universitas di Amerika, baik ada yang ke Eropa, ke Inggris, ada yang ke Australia, ada yang ke mana. Nah, dia ini bingung bagaimana caranya kontak. Sebagai anak yang baru lulus, dia nggak punya uang banyak untuk biaya telepon kontak mereka. Nah, dia itu bayangkan wajah teman-temannya. Aduh ya dia begini, ya dia begitu. Kan itu nama Facebook. Intinya sederhana. Bagaimana aku menghadirkan wajah teman-temanku di bukuku ini, bagaimana cara menghadirkannya? Hebat. Ayo, jujur, ide seperti itu sulit gak didapat? Saya tanya, sulit gak? Enggak. Karena dia membayangkan teman-teman. Ide. Semuanya karena ide. Baik orang jahat maupun orang baik, Tuhan memberikan modal yang sama. Catat itu. Maka itu jangan kita mengkotak-kotakan orang karena warna kulitnya, karena rambutnya, karena agamanya. Jangan. Belajar kepada Tuhan langsung. Dia itu adil. Setuju? Kita yang mengkotak-kotakan manusia. Tidak. Ayo saya tanya dulu, karena saya menyebut nama berapa orang, wajah saudara, wajah penuh tanda tanya. Oke, gini aja, saya kembalikan ke saudara. Hidup saudara, siapa idola saudara tentang orang hebat? Tidak apa-apa, orang Indonesia pun. Kalau seorang baru suka cari Tuan Kamil, tidak apa-apa. Memang idenya bagus. Apa itu? Bisnya nama Brosa. Bandros. Saya bilang, ya Bandros itu hebat juga, ini orang satu Bang Emil ini. Kenapa kota lain nggak punya ide seperti itu? Nah, ayo di benak saudara muncul siapa? Orang-orang yang punya ide yang mempengaruhi saudara. Siapanya hidup ini dipengaruhi oleh orang-orang hebat yang punya ide-ide sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ayo sebut 3 orang dari atas saudara. Nabil Makarim. Siapa? Nabil Makarim. Abdul. Nabil Makarim. Oh, Nabil Makarim. Iya. Dalam hal apa Bapak kagum dia? Cara hidupnya, penulisannya apa? Penemuan Gojeknya, Pak. Penemuan Gojek. Ya, anak muda. Simple hidupnya. Berapa kali saya nonton dia di TV, sederhana sekali. Tapi lihat itu Gojek hebat sekali. Ayo siapa lagi? 2 orang lagi. Gak apa-apa. Ide ini penting sekali. Aduh
Aduh, saudara, jujur loh saudara, kalau yang ngomong dia ada, itu saya tahu. Sehingga gak semuanya keluar dari saya untuk membuktikan bahwa inilah keadilan Tuhan. Ya, supaya kita belajar. Siapa? Ayo. Khairul Tanjung, betul. Lihat dengan apa ini Trans Studionya. Ingat bukunya Ana Singkong. Ada orang sederhana, kalau nggak disebut miskin, masuk ke situ. Nah, di dalam daftar orang-orang kaya di Indonesia, dia orang kaya termuda yang umurnya baru 50-an. Kalau saudara baca apa itu tulis bukan buku istilahnya ya, daftar orang-orang terkaya di Indonesia itu rata-rata umur 70 tahun ke atas. Hanya dia Khairul Tanjung yang umurnya 55. Hebat juga. Idenya luar biasa. Gak ada kagum dengan Bob Sandi. Itu orang hebat buat saya. Selalu pakai celana pendek. Pernah diusir dari ruang DPR. Ya sudah. Kalau kamu nggak mau terima saya, padahal ini saya nggak jadi datang. Ketemu presidennya saya celana pendek. Ini orang hebat sekali, tapi idenya luar biasa. Siapa lagi? Jangan dari saya semua gitu lah. Saudara tahu chip? Tahu nggak chip? Kayaknya kalau nggak ada chip, komputer bisa segede-gede gajah. Betul tidak? Handphone, segede batu bata. Karena chip. Saudara tahu siapa penemu chip? Nggak tahu orang gimana sih belajar. Penemu chip itu orang Indonesia. Namanya Sehat Sutarja. Cari di Google. Sehat Sutarja, bukan sehat, sehat. Sejarahnya, dia menemukan chip itu di umur 41 tahun. Sekarang dia jadi orang Indonesia, salah satu orang yang terkaya di Amerika. Dia tinggal di Silicon Valley. Saya kagum pada orang. Dia menemukan. Siapa penemu 3G? Orang Kediri, namanya Amirullah. Dia menemukannya di Jepang, tapi Jepang nggak mengakui. Dia ke Australia di Melbourne, Melbourne nggak mengakui. Dia ke Amerika, nggak ada perusahaannya. Masih muda. Nah, ikuti perkembangan seperti itu karena ide. Apa saja itu karena ide, setuju? Dan dijamin oleh Tuhan dengan firman itu. Mulai dari sekarang, apapun juga yang manusia rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Hebat sekali. Ayo saudara kita belajar terus supaya memberi hidup ini semangat. Bagi yang sudah punya anak, jangan anak-anak saudara diberi iPad, gadget yang lain, jangan. Suruh baca buku sejak kecil. Setuju? Merusak barang-barang itu kalau belum waktunya. Ya, buku selalu berikan kepada saya baca, tantang mereka sejak kecil untuk. Nah, caranya membuat anak-anak kita suka baca buku sejak masih bayi, umur 3 bulan. Ajari dia buka buku, walaupun dia ngerti, tapi saudara sambil gendong, sambil mangku dia, ayo buka. Mungkin dia robek, nggak apa-apa, beli lagi. Yang penting dia suka buku dari kecil. Itu tergantung itu. Kalau anak-anak kita suka membaca buku, wah luar biasa. Bangsa kita ini tertinggal jauh dengan Filipina dan Malaysia. Jangan kita dikasih untuk wah sudah ketinggalan jauh. Filipina dan Malaysia saja. Karena satu, malas baca. Di Filipina, di Malaysia sejak kecil anak-anak sudah mulai terbiasa dengan buku. Ini kekurangan kegagalan kita. Ya, satu orang lagi, saya masih ada kesempatan. Ideal, siapa yang jadi idola saya? Cepat, satu orang lagi lah saudara. Saya sudah nyebutin sebanyak ini nama-nama orang. Siapa? Jack Ma, betul, luar biasa Jack Ma. Orangnya sederhana, cinta keluarga. Aduh, tiap kali Jack Ma ngomong saya suka, pasti ada unsur keluarga di dalamnya. Karena dia tahu keberhasilannya
itu dalam berubah. Sekarang satu-satunya perusahaan dari Tiongkok yang begitu dihargai oleh Wall Street adalah Alibaba. Dengan semua kiprahnya, ide-idenya luar biasa. Oke, berarti ide itu dapatnya perlu bayar atau tidak? Saya tanya, cepat jawab. Tidak. Maaf ya, jangan tersinggung sini kalau ngomong apa. Gunakan sesedikit apa waktu yang kita punya untuk menemukan ide. Setuju saya ngomong ini? Gunakan sesedikit apa waktu yang kita punya. Nah, satu-satunya waktu yang paling sedikit yang kita punya waktu kita bertahan di kamar kecil. Berarti nggak maksudnya? Lagi ngapain? PHP itu loh Pak. Nah, waktu kita bertahan di situ, ini istilah saya untuk anak-anak muda, jangan nyupir garu-garu, pikir kapan kaya, kapan kawin, kapan kawin, kapan kaya, harus sekarang. Sambil bertahan di situ, temukan ini. Kira-kira mau ngapain? Aku mau bagaimana? Serius. Begini gimana saya? Setelah saya menemukan apa yang ditulis oleh Nabi Musa, bahwa Tuhan menjamin semua manusia yang jahat maupun yang baik, ide rencananya dijamin pasti berhasil sejak itu. Pertanyaan saya, berarti menurut firman itu ada orang bodoh dan ada orang miskin di dunia? Seharusnya. Ayo jawab, ada orang bodoh dan orang miskin tidak? Tidak ada. Yang ada orang malas. Ide itu gratis. Nunggu bus, nunggu dijemput, nunggu apa? Mikir. Temukan sesuatu. Dan itu dijamin akan terjadi. Siapa penemu mesin pesawat yang pertama? Bukan pesawat ya, kalau pesawat sudah banyak. Orang Mesir ada, orang Aljazair ada, tapi mesinnya dulu cuma pesawat biasa saja. Orang punya anaknya sudah. Ayo, Roy bersaudara, kakak beradik, anak pendeta, tapi bapaknya pun ngecek. Kamu mimpi orang bisa terbang, tapi mereka dua membuktikan. Nah, kamu punya ide. Semuanya itu karena ini. Kalau bicara penemu, orang pasti nyebut Thomas Alva Edison. Padahal tidak, ada yang lebih hebat dari dia. Saya oke. Tidak semua orang ngerti barang ini, tapi saya tanya, siapa yang pernah tahu paku Fisher? Ya pasti kalau cewek pasti tidak. Karena itu memang kerjaan lagi. Paku Fisher itu paku, jadi plastik, ya, bentuknya bergerigi. Itu tujuannya dibor dulu ke tembok. Begitu dia masuk, dia buka, menajam. Nah, itu untuk pasang semua baut, semua apa yang dipasang di dinding supaya nggak jatuh. Penemunya Arthur Fisher. Dia waktu menemukan masih muda, dia orang dari Bavaria di Jerman. Nah, saya mengidolakan dia. Dia meninggal 2016 yang lalu, umur 92 tahun. Lihat sampai sebegitunya sih mati dan percaya. Nelson Mandela mati 5 Oktober 2016. Steve Jobs 2000. Waktu dia meninggal saya ikut nangis. Karena dulu kalau dia masih hidup, karena banyak lagi kita punya barang-barang hebat bukan di dunia. Dia menemukan iPad waktu dia sudah kronis kanker. Bayangkan lagi parah kena kanker, dia bisa menemukan sesuatu yang kita bisa pakai sehari-hari. Ya. Nah, Arthur Fisher ini ternyata penemuannya jauh lebih banyak daripada Thomas Alva Edison. Ini cari di Google, Fisher. Arthur gak pakai H, A-R-T-U-R. Ajari anak-anak saudara untuk ngerti hal-hal
Setuju nggak kalau saya ngajarkan seperti ini? Saudara sebagai orang yang kerja di perusahaan ini, ayo mikir mulai hari ini, temukan sesuatu. Setuju ya? Ide. Jadi ide itu perlu bayar tidak untuk menemukan. Nah, tapi itu kita bisa sukses semua. Bisa. Kali itu gratis. Modal ketiga, jujur. Semua manusia percaya nggak? Jujur itu sudah built-in, kata Peter. Jujur itu sudah diciptakan bawaan oleh Tuhan. Semua manusia, perhatikan, pasti punya komponen kejujuran di hidupnya. Jawab ya atau tidak? Semua manusia ini, karena Tuhan itu adil. Nah sekarang, bagaimana kita mempergunakan komponen ini di hidup kita? Tentu tidak. Umur saya 60 lebih, maka itu saya bisa mengatakan ini dengan jelas bahwa modal hidup yang dari Tuhan untuk manusia sukses itu sama. Ulang satu waktu, 2 ide, 3 jujur. Nah, lihat jari saya. Ya. Yang 2 saya pisahkan. Ini waktu dan ide. Memang hebat. Orang yang bisa menggunakan waktunya dengan baik selama dia hidup dan mewujud nyatakan ide-idenya, pasti orang berkata ini orang jenius. Tapi lihat tanpa kejujuran, orang bisa percaya dia. Ayo jawab, orang bisa percaya dia. Nah, maaf ya saudara, saya membuktikan. Ternyata di dunia ini orang yang paling tidak jujur itu orang beragama. Kok nggak berani yakin? Lu betul tidak? Pernah dengar kata money laundering? Itu negatif atau positif kalau kita mendengar pencucian uang? Sangat negatif. Dan catat, sejarah mencatat 100% money laundering itu aman kalau dicuci di dalam agama. Karena tidak ada tempat lain untuk bisa berbohong kecuali di dalam agama. Gila gak agama itu? Loh, berarti tidak. Itu jangan fanatik dengan agama. Makin terbukti kepalsuan-kepalsuannya akhir-akhir ini. Serius. Hiduplah jadi manusia normal dan manusia netral. Maka dia ngamen. Ini yang kita harus pelajari dengan. Jadi orang menyembunyikan ketidakjujuran justru dalam jubah-jubah keagamaan. Bagi yang baru dengar hari ini renungkan dulu, setelah itu baru kaget. Jangan kaget dulu baru merenung, salah. Berarti kalimat ini merenung dulu baru kaget. Contoh, orang bisa berlaku munafik di tempat ibadah atau di rumah? Kami jawab. Orang bisa berlaku munafik di tempat ibadah atau di rumah? Nah, itu dia. Saudara, tanpa kejujuran nol besar itu. Betul? Nah, untuk jujur ternyata satu cara yang paling baik menemukan dengan uang. Betul? Semua perusahaan di dunia selalu mengetes kejujuran karyawan itu dengan masalah uang. Dan ternyata Tuhan kita juga begitu. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-11, uang itu ukuran kita bisa dipercaya atau tidak. Maka itu orang-orang gagal pasti tidak jujur. Di mana ada ketidakjujuran, kegagalan pasti terjadi. Jadi mulai hari ini gunakan 3 modal sebaik-baiknya. Maka kalau 3 modal ini kita gunakan sebaik-baiknya,
nggak perlu fasilitas pinjaman modal di bank. Setuju saya ngomong? Belum. Setuju? Nggak perlu. Dengan 3 ini kerjakan baik-baik, keadilan Tuhan akan nyata di hidup. Oke, sebelum saya akhiri, saya beri kesempatan. Ada yang mau tanya sesuatu atau menambahkan sesuatu, silakan. Ayo, coba. Ada yang tanya sesuatu atau menambahkan sesuatu? Saya tunggu, kita diskusi. Ayo. Ada nggak yang menemukan model yang lain dari 3 ini? Saya mau belajar dari saudara semua. Ada? Ayo, kalau ada, beritahu saya mau belajar. Oke, ada? Oke, kalau nggak saya tanya balik sekarang. Saya minta 3 orang menyampaikan sesuatu yang pertama kali dengar konsep ini. Ya, yang pertama kali dengar konsep yang saya baru sampaikan. 3 orang, saudara mau dapat sesuatu apa supaya kita bisa berbagi? 3 orang coba ngomong. Saya ini kok kayak ngomong dengan orang anak TK aja. Kalau penampilan ini sudah rata-rata saya satu ini. Ayo, 3 orang beri feedback pada saya. Nanti kita jadikan bahan diskusi sejenak aja. Karena sesuatu sepuluh lewat. Ada? Ayo, siapa aja mulai? Hal baru apa yang saudara dapatkan dari apa yang kita baru pelajari bersama-sama? Hal baru apa? Ayo, siapa aja boleh? Kreativitas, Pak. Kreativitas, betul. Ide itu menghasilkan kreativitas. Saudara, manusia atau binatang yang kreatif? Manusia. Binatang nggak pernah kreatif. Binatang itu monoton. Kenapa manusia kreatif? Karena kita diciptakan oleh Sang Kreator. Maka seorang kreator, seorang pencipta pasti akan membuat kreativitas dia diciptakan. Maka itu Tuhan berkata, hanya kita yang segambar dan serupa dengan dirinya. Binatang tidak segambar serupa. Kalau binatang bisa kreatif, maka akan ada bebek renang kayak burung, kayak kuku, kayak sebenarnya. Lalu ada sapi belajar bahasa Inggris karena kreatif. Satu lagi, 2 lagi. Ini kan bagus mengintai kreatif. Ayo cepat 2 lagi. Kayak ya silakan, pakai mikrofon. Tadi selain waktu ide Dan jujur juga, ya. yang berikutnya harus tekun dulu. Tekun, ya. Jadi, saat kita gagal, ya harus Mulai lagi, dan ya harus pakai gagal. Ya. Terima kasih. Nah, ini kan masukannya Thomas Alva Edison tidak akan menjadi penemu, dan penemu bukan pencipta ya. Kalau dia nggak berapa ratus kali dia sudah gagal, sampai berapa kali dengan jasis. Nah, tolong catat, ini kata-kata Thomas Alva Edison yang dipakai oleh semua orang yang berhasil hari ini. Ketika dia sudah capek, dia sudah lelah, dia mencari angin. Waktu itu winter, tiba-tiba dia balik lagi. Dia berkata kepada asistennya, aku akan buat percobaan lagi. Asistennya ngomong, kamu sudah gagal. Wih, Thomas Alva Edison marah. Siapa bilang aku gagal? Nah, terus si asisten bilang, lihat, aku lagi bersihkan apa ini? Ini sampah-sampah hasil penelitianmu, percobaan-percobaanmu. Begini kamu bilang tidak gagal. Thomas Alva Edison pukul aja. Itu asisten yang menulis sejarah biografi. Aku tidak pernah gagal dan aku belum pernah gagal, tapi aku sudah menemukan sekian banyak cara yang tidak boleh aku pakai lagi. Itu kata-kata yang luar biasa. Jadi temukan. Kalau saudara gagal, jangan berkata, aku sudah menemukan cara yang tidak boleh aku pakai. Maka semangatnya kan.
Terakhir soal saya lagi orang cepat. Ya. Saya tunggu satu orang. Ayo. Gak apa-apa, jam satu saya tungguin dia. Maksudnya satu orang yang beda. Apa yang saya pelajari dari sharing ini? Kenapa? Disiplin. Iya, waktu. Bicara disiplin, kita bicara waktu. Ya, jadi yang lain mulai mikir, mulai hari ini itu kita harus benar. Nah, tujuannya ini untuk apa memberi kita modal? Kalau kita nggak tahu tujuannya, kita jadi egois saja. Tujuannya supaya kita bisa berguna buat manusia yang lain. Jangan modal bagus, hasilnya bagus, tapi nggak tahu outputnya, nggak tahu untuk apa dan untuk siapa, maka kita jadi jahat. Maka kita hanya memperkaya diri sendiri. Betul? Rasul Paulus pernah menulis, belajar hidup dari pohon buah. Saudara tahu ayatnya Filipi 1 ayat yang ke-22. Jadilah seperti pohon buah untuk hidup. Satu aja yang kita pelajari. Jadi ya dua lah bisa dari pohon buah. Kita bisa menemukan banyak. Satu, tidak pernah ada pohon buah yang marah atau tersinggung ketika buahnya kita petik. Terus dia ngomel, terdepan aku nggak berbuah. Nanti ada ilustrasi. Jadi ngerti nggak? Jadi terus kalau kita pohon buah, ayo. Jadi kalau kita pohon buah, jadi terus menghasilkan dia. Nah, nggak boleh marah kalau orang menikmati. Lihat semua nama-nama penemu yang kita pelajari hari ini. Dua mereka ada sampai hari ini. Yang kedua lebih banyak. Ternyata tidak ada pohon buah yang pernah tahu rasa buahnya sendiri. Hebat. Nah, kira-kira kalau pohon buah itu kayak kita, mau nggak kita pohon buah? Nggak tahu rasanya apa? Nah, yuk saya tanya, coba jawab. Mikir, kok enak? Tapi itulah ini. Jadi mulai hari ini, jangan tanya berapa yang dapat, tapi selalu tanya berapa yang bisa beli. Ngerti? Begitu memberkati kita semua dan jadilah orang-orang yang berhasil untuk orang lain. Setuju? Mari kita